Pertempuran masyarakat Surabaya melawan Inggris mencapai puncaknya tanggal 10 November 1945. Pertempuran ini dilatar belakangi oleh pengibaran bendera Belanda di Hotel Yamato pada tanggal 18 September 1945. Ini adalah perang pertama bangsa Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan setiap tanggal 10 November. Setelah peristiwa bom atom Hiroshima dan Nagasaki tahun 1945, Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Hal itu sekaligus menyebabkan kekosongan kekuasaan asing di Indonesia yang dimanfaatkan Presiden Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Setelah kekalahan pihak Jepang, rakyat dan pejuang Indonesia berupaya melucuti senjata para tentara Jepang. Namun ketika gerakan untuk melucuti pasukan Jepang sedang berkobar, tanggal 15 September 1945, tentara Inggris mendarat di Jakarta, kemudian mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Atas nama Blok Sekutu, pasukan Inggris ini bertugas untuk melucuti tentara Jepang, membebaskan para tawanan perang yang ditahan Jepang, serta memulangkan tentara Jepang ke negerinya. Namun kedatangan pasukan Inggris ini juga dibarengi oleh pasukan Belanda Nica yang ingin kembali menancapkan kekuasaannya di Indonesia, yang memicu gejolak rakyat Indonesia dan memunculkan pergerakan perlawanan rakyat di mana-mana. Tanggal 31 Agustus 1945 atau kurang lebih setengah bulan setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah menyerukan bahwa mulai 1 September 1945, bendera merah putih harus dikibarkan di seluruh wilayah Indonesia. Namun pada malam hari tanggal 18 September 1945, tepatnya pukul 9 malam, sekelompok orang mengibarkan bendera Belanda tanpa persetujuan pemerintah RI daerah Surabaya. Hal itu membuat para pemuda Surabaya yang melihatnya menjadi marah karena mereka menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia dan melecehkan gerakan pengibaran bendera merah putih yang sedang berlangsung di Surabaya. Akhirnya puncak kemarahan para pejuang Surabaya terjadi pada 19 September 1945. Dikutip dari Sejarah Nasional Indonesia 4 yang terbit tahun 1984 karya Marwati Juned Pusponegoro dan Nugroho Noto Susanto, para pemuda dan pejuang di Surabaya menurunkan dan merobek warna biru dalam triwarna bendera Belanda yang berkibar di Hotel Yamato. Lalu bendera tersebut dinaikkan kembali dengan menyisakan warna merah dan putih yang merupakan warna bendera Indonesia. Setelah insiden di Hotel Yamato tersebut, pada tanggal 27 Oktober 1945, meletuslah pertempuran pertama antara Indonesia melawan tentara Inggris. Serangan-serangan kecil tersebut kemudian berubah menjadi serangan umum yang banyak memakan korban jiwa di kedua belah pihak. Sebelum akhirnya salah satu jenderal Inggris meminta bantuan Presiden Soekarno untuk meredakan situasi. Setelah gencatan senjata antara pihak Indonesia dan tentara Inggris ditandatangani pada 29 Oktober 1945, namun tetap saja masih terjadi bentrokan-bentrokan senjata antara rakyat dan tentara Inggris di Surabaya. Bentrokan-bentrokan bersenjata di Surabaya tersebut memuncak dengan terbunyinya Brigadir Jenderal Malabi yang merupakan pimpinan tentara Inggris untuk wilayah Jawa Timur pada 30 Oktober 1945 sekitar pukul 8.30 pagi. Mobil yang ditumpangi Brigadir Jenderal Malabi berpapasan dengan sekelompok milisi Indonesia ketika akan melewati Jembatan Merah. Namun akibat kesalahpahaman, akhirnya menyebabkan terjadinya tembak-menembak
yang berakhir dengan tewasnya Brigadir Jenderal Malabi oleh tembakan pistol seorang pemuda Indonesia yang sampai sekarang tidak diketahui identitasnya. Ditambah terbakarnya mobil Malabi yang terkena ledakan granat juga menyebabkan jenazahnya sulit dikenali. Kematian dari Jenderal Malabi menyebabkan pihak Inggris marah besar kepada Indonesia dan berakibat pada keputusan dari pengganti Jenderal Malabi yang mengeluarkan ultimatum dengan isi sebagai berikut. Seluruh pemimpin Indonesia di Surabaya harus melaporkan diri. Seluruh senjata yang dimiliki pihak Indonesia di Surabaya harus diserahkan kepada Inggris dan para pemimpin Indonesia di Surabaya harus bersedia menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat. Batas ultimatum adalah jam 6 pagi pada tanggal 10 November 1945. Namun para pejuang dan pemuda Surabaya tidak mengindahkan ancaman Inggris itu. Pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung. Akhirnya tanggal 10 November 1945 terjadilah pertempuran besar di Surabaya. Tentara Inggris mulai melancarkan serangan pada pagi hari yang kemudian diladeni oleh pejuang dan pemuda di Surabaya. Selain Bung Tomo, terdapat pula tokoh-tokoh berpengaruh lain dalam menggerakkan rakyat Surabaya pada masa itu. Beberapa tokoh datang dari latar belakang agama seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, serta kiai-kiai pesantren lainnya yang juga mengarahkan santri-santri mereka dan masyarakat sipil sebagai milisi perlawanan. Perlawanan rakyat yang pada awalnya dilakukan secara spontan dan tidak terkoordinasi, semakin hari semakin teratur dan mencatatkan waktu pertempuran selama 3 minggu. Dampak dari peristiwa bersejarah ini telah menewaskan setidaknya 6.000 hingga 16.000 orang dari pihak Indonesia. Sedangkan korban tewas dari pasukan sekutu kira-kira berjumlah 600 sampai 2.000 pasukan. Tidak hanya itu, tercatat sekitar 200.000 orang yang terdiri dari rakyat sipil terpaksa harus mengungsi dari Surabaya ke daerah-daerah yang lebih aman akibat pecahnya pertempuran tersebut. Namun hal positif dari pertempuran Surabaya waktu itu adalah sebagai momentum perjuangan rakyat seluruh Indonesia agar mengangkat senjata dan melakukan perlawanan demi mempertahankan kemerdekaan. Setahun setelah peristiwa itu, tepatnya pada 10 November 1946, Presiden Soekarno menetapkan bahwa setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan dan diperingati hingga saat ini. Demikianlah kisah para pejuang dari Surabaya yang dengan berani mengangkat senjata demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan kamu terutamanya dalam hal sejarah.